Jumlah pasien positif COVID-19 di Sumatera Utara mencapai 57 kasus. 1 di antaranya dinyatakan sembuh. 2 orang pekerja mekanik bongkar muat di Belawan mengalami kecelakaan kerja terjepit alat berat. Aksi bantuan bagi tenaga medis rumah sakit rujukan terus berdatangan. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Selasa 7 April 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Jumlah pasien positif COVID-19 di Sumatera Utara mencapai 57 kasus, 1 diantaranya dinyatakan sembuh. Masyarakat dihimbau untuk terapkan physical distancing dan menggunakan masker jika beraktivitas di luar rumah. Yang baik ini kami dari Data tersebut dikonfirmasi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara pertanggal 6 April 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pasien positif COVID-19 mencapai 57 kasus, 5 dilaporkan meninggal dunia, sementara 1 pasien positif telah dinyatakan sembuh. Dari 57 kasus positif, 37 dinyatakan positif dari pemeriksaan laboratorium dengan metode PCR, sedangkan 20 lainnya terkonfirmasi menggunakan rapid test. Sementara itu jumlah PDP yang dirawat saat ini sebanyak 127 orang. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara Aris Yudariansa mengimbau masyarakat Sumatera Utara untuk menerapkan physical distancing dan menggunakan masker jika beraktivitas di luar rumah guna menekan eskalasi penularan COVID-19. Kita yang tidak menyadari bahwa pasien yang positif terkonfirmasi berjumlah 57 orang. 37 orang dengan pemeriksaan PCR, 20 orang melalui rapid test. Pasien dalam pengawasan sebanyak 127 orang. Yang sembuh 1 orang. Yang meninggal dunia ada 5 orang. Satu orang pasien dalam status pengawasan asal Kabupaten Serdang Bedagai meninggal dunia. Sebelumnya korban mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi dan Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman Serdang Bedagai. Pasien PDP yang meninggal berinisial RS, berusia 53 tahun, warga Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan data dari Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Serdang Bedagai, korban yang berstatus PDP ini sebelumnya sudah pulang dari Kota Tangerang, Banten dan dirawat di Rumah Sakit Umum Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi. Korban selanjutnya dipindahkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman di Serdang Bedagai. Karena kondisinya semakin parah, korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Mata Friska di Kota Medan, namun sebelum mendapat penanganan, korban dilaporkan telah meninggal dunia. Hingga hari Senin pertanggal 6 April tahun 2020, jumlah ODP di Serdang Bedagai sebanyak 618 orang, PDP 11 orang, dan 1 orang meninggal dunia, sementara 7 orang dinyatakan sembuh. Pasien dalam pengawasan atau pemantauan totalnya 11. 1 kemarin meninggal, itu pasien dalam pengawasan. Sedangkan yang positif COVID sampai hari ini. Pasca penetapan Medan menjadi wilayah zona merah COVID-19, petugas gabungan TNI Polri gencar melakukan sosialisasi himbauan kepada masyarakat untuk diam di rumah guna menekan eskalasi penularan virus corona. Peran serta masyarakat dibutuhkan agar penyebaran virus corona bisa diminimalisir. Petugas gabungan TNI Polri mendatangi sejumlah lokasi keramaian di kawasan Jalan Bromo, Medan Area pada Minggu malam. Dengan menggunakan pengeras suara, petugas mengimbau warga untuk membubarkan diri dan tetap berada di rumah guna memutus rantai penyebaran COVID-19 karena Medan telah ditetapkan dalam status zona merah COVID-19.
Berdasarkan data gugus tugas COVID-19 Kota Medan per tanggal 6 April 2020, tercatat kasus positif sebanyak 31 orang, 124 orang PDP, 714 ODP, dan 6 orang dinyatakan sembuh. Warga diminta bekerja sama dan mematuhi aturan pembatasan aktivitas di luar rumah agar penyebaran virus corona di Kota Medan bisa diminimalisir. Berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 per tanggal 6 April 2020, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia telah mendekati angka 2.500 pasien. Sedangkan di dunia, total jumlah kasus positif corona mencapai 1,27 juta jiwa. Takut orang megangnya kali. Tim gabungan gugus tugas COVID-19 Tapanuli Tengah merazia sejumlah warung makan yang membuka layanan makan di tempat. Razia yang dipimpin Bupati Tapanuli Tengah ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Puluhan pengunjung rumah makan diminta membubarkan diri dan mematuhi aturan pembatasan aktivitas di luar ruangan atau social distancing yang sebelumnya telah disampaikan pemerintah daerah. Pengunjung rumah makan hanya diperbolehkan membeli makanan untuk dibawa pulang dan tidak diperkenankan menyantap makanan di lokasi warung. Sementara kepada pemilik warung, petugas gabungan mengimbau agar mematuhi aturan yang melarang menyediakan tempat berkumpul massa. Razia yang dilakukan tim gabungan dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran COVID-19. Selesai. Kalau tidak saya tutup. Jadi, kami mengimbau masyarakat yang punya warung dan di tempat keramaian untuk bubar. Kalau warung silakan buka, cuman untuk hanya menyiapkan dibungkus. Tidak boleh berkumpul-kumpul di. Lanal Tanjung Balai Asahan mengamankan 20 orang TKI ilegal di perairan Sarang Elang, Kabupaten Asahan pada Minggu dini hari. Para TKI ilegal tersebut menjalani pemeriksaan kesehatan dan karantina di Pusat Karantina Tanjung Balai. Sebanyak 20 TKI ilegal terdiri dari 15 orang pria dan 5 orang wanita diamankan ke Pusat Karantina Sementara di Kecamatan Setualang Raso, Tanjung Balai. Para TKI diketahui berasal dari Tanjung Balai, Asahan, Batubara, dan Pulau Jawa. Mereka wajib menjalani pemeriksaan kesehatan dan karantina untuk memastikan bebas dari COVID-19. Selanjutnya, Pemko Tanjung Balai berkoordinasi dengan Pemda terkait guna penjemputan TKI yang berdomisili di wilayah mereka dan diminta untuk melakukan isolasi mandiri. Hingga kini dari 20 TKI, 10 diantaranya telah dijemput oleh pemerintah Kabupaten Asahan. Sebelumnya pasca negara Malaysia melakukan lockdown, menyebabkan para TKI nekat kembali dan pergi melalui pelabuhan tikus. Jadi sesuai dengan prosedur yang ada bahwa kami mengamankan 20 TKI ilegal ini, kemudian kami akan menyerahkan kepada Satgas COVID-19 Kota Tanjung Balai untuk selanjutnya bisa ditindaklanjuti untuk mengembalikan ke daerahnya masing-masing. Dan ini terkait dengan dokumennya mereka, terkait paspor. Mengantisipasi penyebaran virus corona, pemerintah Kota Binjai memberlakukan pemeriksaan suhu tubuh dan penyemprotan disinfektan kepada setiap kendaraan di wilayah perbatasan. Pemeriksaan kendaraan dan pengendara dalam upaya antisipasi virus corona dilakukan petugas gabungan dari pemerintah Kota Binjai, Polres Binjai, dan Kodim 0203 Langkat di 3 titik masuk ke Kota Binjai. 3 titik tersebut diantaranya kawasan Megawati, perbatasan Binjai dari arah Medan, kawasan Brahrang, perbatasan Deli Serdang, dan kawasan Tandem, perbatasan Langkat yang dimulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Pemeriksaan dilakukan dengan pengecekan suhu tubuh terhadap pengendara dan penumpang, sedangkan kendaraan disemprotkan cairan disinfektan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai Rial mengatakan pemeriksaan ini rencananya akan dilakukan selama 2 bulan mendatang, namun tetap dievaluasi dalam 3 hari ke depan. Berdasarkan data gugus tugas COVID-19 Binjai, ada 1 orang yang dinyatakan positif COVID-19. Ada 3 titik, jadi yang masuk ke Kota Binjai ini terpaksa kita antisipasi supaya suhu tubuh manusianya kita periksa, kemudian kendaraannya kita semprot disinfektan. Ya, nanti kalau ada kira-kira suhu tubuh yang dicurigai itu bagaimana tindakannya? Ini. Pemirsa, usai jeda akan hadir informasi mengenai 2 orang pekerja mekanik bongkar muat di Pelawat mengalami kecelakaan kerja terjepit alat berat. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut.
Dua orang pekerja mekanik bongkar muat peti kemas di Belawan mengalami kecelakaan kerja terjepit alat berat. Satu orang pekerja tewas di lokasi kejadian, sementara satu orang lainnya dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa kecelakaan dua pekerja terjadi di salah satu perusahaan bongkar muat di kawasan Pelabuhan Perikanan Belawan di Jalan Perlabuhan Raya Gabion, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Kedua korban mengalami kecelakaan saat memperbaiki alat berat pengangkut kontainer forklift di areal perusahaan. Diduga keduanya tidak menggunakan perlengkapan keselamatan saat melakukan pekerjaan pembongkaran. Sementara pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab terjadinya kecelakaan. Empat orang komplotan pencuri ban serap diamuk massa di jalur tol Amplas Tanjung Morawah. Aksi main hakim terhenti setelah petugas kepolisian datang dan mengamankan para pelaku. Dari 4 orang pelaku, 3 orang ditangkap polisi bersama warga. Sebelumnya pelaku terlibat aksi kejar-kejaran dengan korbannya yang mengendarai sepeda motor di jalur tol Amplas Tanjung Morawah. Korban yang berteriak mengundang perhatian warga yang kemudian melakukan pengejaran dan dihentikan di kilometer 31 jalur tol Amplas Tanjung Morawah. Para pelaku sempat diamuk massa sebelum akhirnya petugas patroli jalan raya datang dan mengamankan para pelaku. 3 orang pelaku ditangkap, sementara 1 pelaku lainnya melarikan diri. 3 orang yang di belakang kita ini adalah sehubungan dengan ramainya kemarin itu rekan-rekan dari masyarakat melakukan pengejaran terhadap tersangka ini. Setelah diselidiki bahwa mereka ini adalah spesialis pencuri ban kendaraan atau alat-alat kendaraan seperti dongkrak, spion. Kita ke berita selanjutnya. 1.030 warga binaan telah dibebaskan dari 39 unit pelaksana teknis rutan dan lapas di Sumatera Utara sesuai amanat Kemenkumham guna mencegah penyebaran COVID-19. Para napi yang dibebaskan diwajibkan menjalani asimilasi di rumah masing-masing. Di rumah tahanan kelas 1 Medan, sebanyak 800 narapidana mendapatkan bebas asimilasi. 277 orang diantaranya telah dibebaskan. Narapidana yang dibebaskan merupakan napi pidana umum dan narkotika yang tidak divonis dengan peraturan Presiden nomor 28 dan 99 serta telah menjalani setengah masa hukumannya. Hingga Minggu 5 April 2020 sebanyak 1.030 warga binaan yang ada di 39 unit pelaksana teknis lapas dan rutan di Sumatera Utara sudah dibebaskan. Kepala Rumah Tahanan Kelas 1 Medan mengatakan narapidana yang dibebaskan akan menjalani asimilasi di rumah dengan tetap diawasi petugas Balai Pemasyarakatan dan Kejaksaan. Selain asimilasi, pihak lapas juga telah menghentikan jam kunjungan dan menggantikannya dengan layanan video call guna mencegah penyebaran COVID-19. Kita sudah tegaskan kepada warga binaan kita, apabila melakukan pelanggaran, berkeliaran dari rumah yang sudah ditentukan alamatnya dan laporan petugas Bapas kepada kita bahwa dia berkeliaran, akan segera kita tarik kembali melaksanakan hukuman di dalam lapas rutan. Sampai saat ini rutan kelas 1 Medan masih negatif dari virus. Sementara di Kabupaten Toba sebanyak 55 orang warga binaan rutan Balige dibebaskan dalam upaya pencegahan virus corona. Bebas asimilasi diberikan kepada 55 warga binaan di rutan Balige, Kabupaten Toba. Hal ini dilakukan sesuai Permenkumham nomor 10 tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona. Selain bebas asimilasi, pihak rutan juga memberlakukan wajib cuci tangan bagi petugas dan penghuni rutan. Layanan kunjungan juga telah diganti dengan video call, sedangkan persidangan dilakukan dengan telekonferensi didampingi petugas dan jaksa penuntut umum. Kepala Rutan Balige Leonard Silalahi mengatakan pihaknya juga menghimbau seluruh petugas untuk tetap berada di rumah jika tidak bertugas dan terapkan pola hidup sehat guna menangkal virus corona. Jadi untuk masalah pengeluaran untuk asimilasi di Rutan Balige sudah kita laksanakan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 kemarin. Hari ini rencananya kita akan mengeluarkan 20 orang warga binaan kita untuk asimilasi di rumah. Jadi sudah total kita keluarkan dari tanggal 1 sampai tanggal 5 sekitar 5. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai aksi bantuan bagi tenaga medis rumah sakit rujukan terus berdatangan. Tetaplah bersama kami.
Kembali lagi di Wajah Sumut, penyemprotan disinfektan ke sejumlah fasilitas umum dan permukiman warga gencar dilakukan guna memutus rantai penyebaran virus corona. Sejumlah elemen masyarakat juga bahu-membahu menggalang aksi bantuan untuk warga terdampak perekonomiannya akibat pandemi COVID-19. Penyemprotan disinfektan dilakukan Muspika Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang dengan mengerahkan 2 unit mobil dinas pemadam kebakaran berkapasitas 13.000 liter ke permukiman warga hingga pasar. Selain itu, Muspika Kecamatan Deli Tua juga meminta warga untuk menaati imbauan pemerintah dengan tetap berada di rumah. Di Kota Medan, penyemprotan disinfektan manual dilakukan seratusan petugas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Utara bersama Muspika Kecamatan Medan Helvetia ke rumah warga dan rumah ibadah. Pihak kecamatan juga menghimbau masyarakat untuk membatasi interaksi dan kontak langsung serta menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Penyemprotan rencananya akan terus dilakukan ke tingkat kecamatan hingga seluruh kelurahan dan lingkungan masyarakat guna mencegah penyebaran virus corona. Sementara di Kabupaten Dairi, keluarga Pomparan Borsak Siru Monggur Sihombing Dairi juga melakukan penyemprotan disinfektan manual ke rumah warga dan rumah ibadah di Kecamatan Sidikalang, Kecamatan Berampu, dan Kecamatan Lai Parira. Tak hanya elemen masyarakat, Polres Dairi juga turut membantu masyarakat dengan memberikan bantuan sembako bagi masyarakat kurang mampu dan lansia. Bantuan ini diberikan guna pemenuhan kebutuhan warga selama menghadapi pandemi COVID-19. Pemerintah Kota Tebing Tinggi menyiapkan 20.000 lembar masker yang akan dibagikan kepada masyarakat. Pengadaan masker ini memberdayakan para pelaku UMKM setempat yang bergerak di bidang konveksi. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi menyusul adanya imbauan pemerintah agar seluruh warga tetap memakai masker untuk mencegah penyebaran COVID-19. Masker yang akan dibagikan kepada warga adalah masker kain yang dapat dicuci dan dipakai kembali. Sebelumnya pemerintah telah menghimbau warga agar memakai masker baik yang sehat ataupun yang sakit. Ada 3 jenis masker yang dianjurkan, yaitu masker kain lapis 3 untuk warga yang sehat, masker bedah untuk tenaga medis dan orang yang sakit, dan masker N95 untuk tenaga medis yang menangani langsung pasien COVID-19. Namun hingga kini sebagian warga masih belum mematuhi imbauan memakai masker tersebut dikarenakan sulitnya memperoleh masker dan harga masker yang mahal membuat warga enggan memakai masker. Ada kewajiban memakai masker dan tentunya warga Kota Tebing Tinggi wajib untuk mengikuti itu. Tidak ada lagi yang sakit atau tidak. Hari ini juga saya perintahkan bahwa kita mengorder untuk masyarakat lebih kurang 20.000 masker untuk dibagikan. Dan ini yang mengerjakannya kita serahkan kepada UMKM yang ada di Tebing Tinggi ini dalam tempo. Partai Nasdem di berbagai daerah memberikan bantuan untuk membantu pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus corona. Penyerahan bantuan berupa alat penyemprot, cairan disinfektan, masker, dan sarung tangan diserahkan langsung Sekretaris DPD Partai Nasdem Deli Serdang, Kuzu Serasi Wilson Tarigan. Seluruh bantuan akan digunakan untuk melakukan penyemprotan di lingkungan rumah warga, rumah ibadah, dan sekolah yang ada di 22 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang. Paskan banget. Oke, mantap. Di Pematang Siantar, anggota Partai Nasdem melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah warga dan rumah ibadah di 8 kecamatan di Kota Pematang Siantar. Selain itu, anggota Nasdem Kota Pematang Siantar juga memberikan himbauan kepada warga agar menerapkan social distancing dan physical distancing untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Kegiatan ini dilakukan bersama seluruh anggota DPRD fraksi Nasdem dan kader Partai Nasdem. Sementara di Sibolga, anggota DPR RI dari Partai Nasdem, Delmeria Sikumbang, membagikan 3.000 paket sembako bagi masyarakat di 4 kecamatan di Sibolga. Penyaluran bantuan dilaksanakan di kantor DPD Partai Nasdem Sibolga. Wali Kota Sibolga Syarpi Hutauruk turut hadir dan melepas bantuan yang disalurkan ke sejumlah kecamatan. Bantuan diberikan kepada warga yang terdampak perekonomiannya akibat pandemi COVID-19.
Wali Kota Sibolga Syarfi Hutoruk mengajak seluruh partai politik di Sibolga ikut bersama pemerintah membantu ekonomi masyarakat yang terdampak COVID-19. Medan di mana saja pulang ke sini harus sekarang. Pemirsa, dalam menghadapi pandemi COVID-19, aksi penggalangan bantuan alat pelindung diri bagi tenaga medis terus dilakukan oleh sejumlah pihak. Salah satunya bantuan ribuan APD yang disalurkan Perkumpulan Sinar Buddha Indonesia Sumatera Utara kepada 7 rumah sakit rujukan dan posko penanganan COVID-19 Sumatera Utara. Berikut liputannya untuk Anda. Dan informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumber edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetaplah berada di rumah, bantu tangkal corona. Sampai jumpa. Pandemi COVID-19 masih melanda sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Sumatera Utara. Di Sumatera Utara, berdasarkan data pertanggal 6 April 2020, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara mencatat kasus positif COVID-19 sebanyak 57 kasus, 127 pasien dalam pengawasan, dan 1 pasien positif dinyatakan sembuh. Berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan pun terus dilakukan, mulai dari penyiapan rumah sakit rujukan COVID-19, penyemprotan disinfektan, penerapan social distancing, hingga imbauan untuk tidak mudik selama pandemi COVID-19. Stay at home, berhenti, siap di rumah. Tak hanya itu, masyarakat pun turut berperan dengan menggalakkan aksi bersama melawan COVID-19 dengan berbagi masker, hand sanitizer, dan penyaluran bantuan APD bagi tenaga medis. Seperti yang dilakukan Perkumpulan Sinar Buddha Indonesia Sumatera Utara yang menyalurkan bantuan alat medis kepada 7 rumah sakit rujukan dan posko penanganan COVID-19 Sumatera Utara yang merupakan tahapan ketiga aksi sosial melawan virus corona. Bantuan yang diberikan berupa 1.600 lembar masker bedah, 50 set APD, 1.000 sarung tangan, 20 liter hand sanitizer, 2.000 piece multivitamin, dan 150 kotak telur. Menurut Ketua Perkumpulan Sinar Buddha Indonesia atau BLIA Sumatera Utara, Antoni Ho, pemberian bantuan dilakukan untuk mendukung kinerja tim medis sebagai garda terdepan. Kita terus penggalangan dana dan terus sambil kita bertahap apa yang dapat kita bantu terus, termasuk kita teringat juga anak-anak yang tim kita yang belum ada yang terpikir ke sana, dan juga hari ini kita salurkan alat-alat medis untuk perawat-perawat dan dokter-dokter yang memang dengan berusaha. Ya, kita juga terima kasih sama mereka lah pahlawan-pahlawan kita. Sementara itu, Komandan Lanut Suwondo Kolonel Penerbang Meka Yudanto yang sekaligus menerima bantuan APD mengapresiasi aksi pemberian bantuan yang diberikan karena sangat penting bagi tenaga medis dalam menangani pasien COVID-19. Kita diberikan bantuan berupa peralatan medis seperti APD, masker, dan sebagainya yang ini sangat kita butuhkan saat ini. Kita tahu bahwa peralatan ini cukup sulit mendapatkannya, sehingga ini adalah salah satu bentuk kepedulian dari salah satu keluarga besar Indonesia, ya, bahwa ini sangat dibutuhkan dan mudah-mudahan dapat memberikan motivasi kepada saudara kita yang lain. Rencananya bantuan akan terus diberikan dengan target penyediaan masker kain berstandar kesehatan bagi masyarakat dalam menangkal virus corona. Inilah salah satu bentuk kebersamaan dalam melawan virus COVID-19, di mana saat ini ada pemberian bantuan yang disalurkan kepada 7 rumah sakit dan 1 posko penanganan COVID-19 di wilayah Sumatera Utara, di mana bantuan APD ini ditujukan kepada tenaga medis dan para medis dalam menangani virus corona, karena tenaga medis dan para medis merupakan garda terdepan melawan virus corona. Demikian dari Medan, Sumatera Utara, Dana Pangaribuan, Edi Sembiring, Metro TV.